Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ladies and gentlemen, dulur-dulurku, apa kabarnya? Sehat semua sekeluarga ya? Pegel nih cak leher asam urat kayaknya. Lah Anda jatah kurban tetangga satu deret diambil semua kan Anda kan? Ngaku Anda. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kamu ibarat korek, bisa nyalain hatiku, tapi juga bisa diambil teman. Kali ini kita akan mengalor film horor thriller komedi yaitu Clown in a Cornfield tahun 2025, mengisahkan tentang sekelompok remaja di kota kecil yang satu persatu dibunuh oleh sosok badut bernama Frendo, dan ternyata ada fakta mengejutkan di balik insiden ini. Seperti apakah kebrutalan dan keseruannya? Langsung aja ke requestan salam terkutuk dari dulurku Muhammad Robi ya. Cak, salam buat Wulan Guritno. Kenapa dia lahir di kota yang beda jadinya nggak bisa kenalan? Robi. Mau jadi tetangga sebelah rumah Anda kek juga belum tentu mau kenalan. Rob. Monggo sekacaken. Bangun dari mimpimu, Rob. Pada tahun 1991 di kota kecil Kettle Springs, Amerika, film diawali dengan sekelompok remaja yang sedang asyik berpesta di sebuah gudang dekat pabrik sirup jagung bernama Bay Pen. Lalu salah satu mbak-mbak sengaja memancing pria di sana untuk berasal-lole di dalam ladang jagung yang berada di sekitar pabrik. Pria ini pun terus mengejarnya dan sempat melihat jejak sepatu berukuran sangat besar. Lalu tiba-tiba mbak-mbak tadi muncul dalam kondisi endasnya robek dan dia pun tewas. Pria ini sangat ketakutan dan berusaha kabur. Sampai akhirnya datanglah badut psikopat yang langsung membunuhnya dengan garpu rumput. Dan inilah badut di ladang jagung. What size shoe do you have? What the fuck? 34 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2025, seorang gadis berusia 17 tahun yaitu Queen Maybrook dan ayahnya Glenn terpaksa harus pindah dari Philadelphia ke Kettle Springs karena Glenn mendapat kerja sebagai dokter kota di sana, dan sebentar lagi akan ada peringatan 100 tahun Kettle Springs didirikan. Mereka pun akhirnya sampai di rumah baru yang ukurannya besar, tapi seperti biasa rumah-rumah kayak gini lur selalu saja berada agak jauh dari perkotaan ya kan, juga susah sinyal. Glenn pun menjelaskan jika dokter kota yang sebelumnya pernah tinggal di sana, dan anehnya mereka mencium bau busuk yang berasal dari perapian, bahkan banyak lalat muncul dari sana. Lalu ketika Queen mengeceknya, There's no cell service. ternyata ada musang mati di perapian, dan Glenn pun langsung memanggil petugas penanganan hewan untuk mengambilnya. Sementara dari jendela kamarnya, Queen bisa melihat ladang jagung yang sangat luas dan pabrik Bay Pen yang kondisinya sudah hangus karena baru saja terbakar. Entah apa yang dulu pernah terjadi. Setelah itu mereka pun mulai beberes rumah, dan Queen menempel foto teman-teman juga mendiang ibunya. Lalu keesokan paginya ketika Queen akan berangkat sekolah di hari pertama, dia pun dikagetkan dengan tetangga seumurannya bernama Russ yang datang untuk memperkenalkan dirinya. Mereka berdua pun akhirnya jalan kaki bareng ke sekolah sambil ngobrol-ngobrol. Russ mengatakan jika hiburan di sana hanya berburu dan memancing, juga mengingatkan Queen untuk berhati-hati mencari teman karena di SMA itu ada beberapa anak yang aneh. So what do you guys do around here? Hunting, fishing's good if you like that sort of thing. Be careful who you hang out with. There's some real weirdos at this school. Queen pun telat masuk kelas, dan beberapa murid yang ada di sana antara lain adalah Janet, Ronnie, Tucker, Matt, dan juga Cole. Mereka adalah teman satu geng yang bukan hanya suka membuli murid dan berpesta, tapi mereka juga nggak ada unggah-ungguhnya ke guru lur. Karena jengkel wajahnya ditempel-tempel, Pak Guru yang sebut saja Ngatmono langsung mengadakan ujian, namun kertasnya juga sudah diganti dengan editan foto beliau. Karena tidak ada yang mengaku siapa pelakunya, Ngatmono pun langsung menghukum seluruh murid di kelas dengan skor tidak sekolah beberapa hari
hari juga tambahan PR. Keisengan mereka tadi direkam oleh Janet yang langsung diupload ke channel YouTube geng mereka. Cole DKK pun akhirnya berkenalan dengan Quinn dan mereka menjelaskan bahwa kota Kettle Springs masih menjunjung tinggi tradisi seperti hari peringatan 100 tahun untuk merayakan jagung, lur. Karena ternyata kakek buyut Cole adalah penemu sirup jagung Bay Pen 100 tahun yang lalu dan pabrik tersebut menjadi simbol kesuksesan kota hingga terjadi insiden pembakaran pabrik yang menyebabkan usaha jagung semakin terpuruk. Selain itu juga selalu ada parade tiap tahun di mana warga kota berkumpul dan mengerumuni badut Frendo yang merupakan maskot dari Kettle Springs, dan dulu pabrik Bay Pen juga selalu memakai simbol badut Frendo. Cole and the Gang pun memanfaatkan ketenaran sosok badut Frendo untuk dijadikan konten prank di channel mereka, lur. Every year, there's this trying to friend of Lo and worships him. My great-grandfather invented vape like 100 years ago. For everyone over 30. Yeah, they're really big on tradition around here. Local legend. Which is why we cereal. On our YouTube channel. Sepulang sekolah, Glenn mengajak Quinn nongkrong di Warmindo sambil ngobrol-ngobrol, tapi Quinn malah asik menonton video channel gengnya Cole. Tak lama kemudian datanglah seorang sheriff bernama Dan yang langsung mengenalkan dirinya ke Glenn. Lalu geng Cole sempat mengintip di jendela dan sheriff Dan meminta Quinn untuk menjauhi anak-anak itu karena mereka sering bermasalah. Sheriff Dan pun ikut gabung ke meja dan Quinn langsung pamit pulang dulu. Namun sebenarnya dia menemui teman-teman barunya. Mereka pun berencana nongkrong sambil kobam-kobam. Namun karena nggak punya uang dan masih di bawah umur, Tucker dan Matt pun pura-pura berantem di toko kelontong agar perhatian abang-abang kasir teralihkan, sedangkan yang lainnya bertugas mengambil hammer dan menaruh uang seadanya. Oh my god. Mereka pun lanjut kobam di sebuah waduk dan Quinn menanyakan soal kebakaran pabrik. Lalu Cole menjelaskan jika dulu mereka sempat main-main ke pabrik sekalian bikin konten di sana. Namun Cole mengaku kebakaran itu bukan dilakukan oleh seseorang, melainkan akibat kabel konslet. Tak lama kemudian Matt pun pergi pipis dan tiba-tiba ada sosok yang menyerangnya hingga jeroan perutnya keluar, lur. Tapi ternyata Who did? Nobody. Faulty wiring, official conclusion. We filmed one of our videos in there. We snuck in. You're about to become... ternyata mereka hanya ngeprank Quinn, jeroannya palsu, sedangkan Tucker lah yang menjadi badut Frendo, dan kini Quinn resmi bergabung ke geng mereka. Setelah itu Quinn ngobrol-ngobrol berdua dengan Cole. Cole ingin melakukan sesuatu yang besar untuk kota itu, sedangkan Quinn menceritakan tentang mendiang ibunya yang meninggal akibat overdosis musim panas lalu. Saking terpukulnya, ayahnya Glenn tidak mampu bertugas lagi sebagai dokter UGD di salah satu rumah sakit Philadelphia karena terus teringat mendiang istrinya, dan mereka pun akhirnya pindah ke Kettle Springs setelah Glenn mendapat tawaran kerja sebagai dokter kota. Lalu Cole juga memberitai bahwa adik perempuannya juga meninggal musim panas lalu. Karena saat ingin terjun ke air dari tebing waduk, adik Cole melompat kurang jauh dan dia pun tewas terbentur tebing. My mom died of an overdose, so yeah, it's just us. My younger sister died cliff into the water. Didn't jump far enough. Hubungan Quinn dan Cole pun semakin dekat, bahkan Cole sampai mengantarnya pulang, dan sebelum turun, Quinn pun langsung nyosor Cole. Akan tetapi mereka dikagetkan dengan Glenn yang memarahi Quinn karena pulang terlalu larut. Glenn juga mengusir Cole pergi dan memintanya untuk tidak menemui putrinya lagi karena Glenn mencium bau alkohol dari jigong mereka berdua. Lalu di dalam rumah, Glenn pun cekcok dengan Quinn karena Quinn pergi tanpa mengabari mau kemana. Namun Quinn mengatakan jika ayahnya pergi ke Kettle Springs hanya karena ingin kabur dari masalah. Quinn juga tidak pernah menginginkan pindah dari rumah lamanya. Namun dia terpaksa setuju dengan permintaan ayahnya karena Glenn butuh pekerjaan baru. Because you won't be seeing my daughter ever. Stop. Go home! I would just run away when they were scary or up. Exactly what you needed. It never actually mattered what I... Karena sekarang sudah dipasang wifi, Quinn pun bisa cecetan di grup WA gengnya. Dan dia melihat video prank semalam yang sudah selesai diedit. Namun betapa terkejutnya Quinn ketika melihat ada sosok badut yang mengintip di kejauhan, lur.
Queen pun langsung mengcapture sosok tersebut dan menanyakan di grup siapakah badut friendo lainnya yang ada di video. Tucker pun sangat terkejut melihatnya dan tak lama kemudian muncul notif CCTV di depan rumahnya yang ternyata itu adalah badut friendo. Namun Tucker mengira Cole sengaja mengepranknya. Dia langsung mencarinya, namun tidak ada siapapun di lantai 1. Tucker pun akhirnya naik ke lantai 2 karena mendengar suara flush WC. Dan begitu masuk ke kamarnya, anehnya lantai sudah dilapisi plastik dan Tucker juga menemukan kotak musik badut di lemari. Lalu, yang terjadi, Lur? Okay, nice touch with the plastic sheet. Iya, Tucker menjadi korban badut friendo psikopat yang sesungguhnya. Lalu keesokan paginya di kediaman keluarga Cole yang mewah, ayah Cole yaitu Arthur melarangnya keluar rumah karena Cole masih dalam masa hukuman sekolah. Namun Arthur menyalahkan Pak Ngatmono yang dianggap marah berlebihan karena sampai menghukum satu kelas. Arthur pun menjelaskan jika saudaranya Ngatmono baru saja bundir bulan lalu akibat kehilangan pekerjaan di pabrik karena terbakar dan mungkin itu yang menyebabkan Ngatmono mudah emosi. Akan tetapi ibu Cole yang memanjakannya pun membolehkannya pergi mengikuti peringatan 100 hari kota yang mana acara tersebut diadakan oleh orang tuanya Cole sebagai keturunan pendiri pabrik Bay-Pen. Setelah Arthur dan istrinya memberi sambutan, parade pun dimulai dengan banyak properti-properti jagung, juga warga yang memakai kostum seperti petani, putri, sampai maskot kota yaitu badut friendo. Di lain sisi, Queen bertanya ke Janet dan Ronnie apakah mereka sudah tahu siapakah sosok badut di video. Menurut mereka mungkin Russ lah yang memakai kostum friendo karena dia dianggap aneh. Dan ternyata dulu Russ pernah berteman dengan Cole. Kali ini Janet dan Ronnie punya ide konten menarik. Namun karena Tucker dan Matt tidak kunjung datang, mereka pun akan langsung memulainya. Cole dan Queen diminta merekam dari sana, sedangkan Janet dan Ronnie akan melakukan aksinya dari belakang parade, juga sekalian merekamnya. Akan tetapi saat badut sirkus muncul membawa petasan berbentuk bom, seorang sheriff pun berusaha menghentikannya, dan tanpa sengaja petasan itu terlempar ke properti pohon jagung yang langsung membakarnya. Kind of throw this party every year after the parade. Pick you up at 10. Meski insiden terjadi karena ketidaksengajaan, namun sheriff dan menganggap semua ini ulah Cole DKK yang pasti bikin konten dan akhirnya langsung menahan mereka di sel, termasuk Queen yang sudah menjadi anggotanya. Di sel yang sama, seorang mbah-mbah sempat mengingatkan agar mereka jangan pernah bermain-main dengan friendo. Untungnya tak lama kemudian Glenn membebaskan mereka semua dan dia begitu kecewa dengan Queen yang masih berteman dengan Cole. Sementara itu di rumahnya, Matt yang sedang nge-gym di garasi tiba-tiba menemukan kotak musik badut atau tanda bahwa badut friendo sudah ada di sana, Lur. Sama seperti Tucker, Matt juga mengira itu perbuatan iseng teman-temannya dan ketika lanjut angkat barbel, badut friendo pun datang dan langsung memasang gergaji dengan bagian tajamnya yang mengarah ke leher Matt. Lalu yang terjadi? Malam harinya Cole menjemput Queen untuk datang ke pesta bersama remaja sekolah lainnya. Dan Queen pun nekat mengendap-endap keluar ketika ayahnya sudah bobo. Lalu saat OTW, Cole pun memberikan kotak musik badut ke Queen yang memang itu adalah souvenir pabrik Bay-Pen. Mereka pun hampir menabrak Russ yang malam itu baru selesai berburu rusa. Dan rusa itu akan dijadikan makanan oleh keluarganya karena ayah Russ kesulitan keuangan setelah tidak lagi bekerja di pabrik. Russ, Quinn. Yeah, we met actually. A month of free dinner while my pop's out of work. Come join us. You gotta go beat your meat. Careful, Quinn. Sesampainya di dekat pabrik Bay-Pen yang merupakan lokasi pesta,
Cole, Quinn, Janet, dan Ronnie pun minum-minum hammer sambil membahas Matt dan Tucker yang masih belum kelihatan. Setelah Cole dan Quinn berdansa yang menjadi pusat perhatian semua remaja, Quinn pun langsung mengajak Cole ke sebuah gudang kosong untuk berhasil lole. Namun Quinn yang merasa kelewatan batas akhirnya menghentikan niat asal lolenya dan kembali ke pesta. Lalu tak lama kemudian terdengar suara jeritan gadis remaja dan dia pun keluar dari ladang jagung dalam kondisi panah menancap di punggungnya. Janet dan Ronnie menganggap itu hanyalah prank yang dilakukan Matt dan Tucker. Bahkan ketika potongan endas Matt yang dibungkus topeng Frendo juga dikira tiruan lur, dan darah yang moncrot hanyalah sirup jagung. Sampai akhirnya Quinn tidak bisa merasakan denyut nadi gadis tersebut dan mereka pun akhirnya sadar bahwa remaja itu juga Matt memang benar-benar tewas. Dan They made a plaster cast of Matt. I can't find her pulse. She's dead. Doc! untungnya Russ berhasil membunuh badut Frendo itu dengan senapan berburunya. Namun mereka tidak bisa menelpon 911 karena di area itu nggak ada sinyal lur. Lalu Russ memberitahu jika mereka tidak bisa kabur karena semua ban mobil dan akinya telah dicopot. Setelah itu Quinn akan melepas topeng sosok Frendo tadi untuk mengetahui siapakah orang yang menyerang mereka. Tapi tiba-tiba lur, ada banyak badut-badut Frendo lainnya yang muncul dari ladang jagung dengan membawa senjata masing-masing. Cole masih berusaha melawan, sedangkan Russ berhasil menembak salah satu tangan badut Frendo. Lalu mereka pun kabur ke dalam gudang. Senapan rasanya tersisa 3 peluru lagi. Dan selagi para Frendo berusaha menjebol gudang, mereka pun berencana kabur ke rumah salah satu warga yang paling dekat dari sana dan menggunakan telepon rumah untuk menghubungi polisi. Namun mereka harus berlari melewati ladang jagung sejauh 1,5 km dan tentunya badut-badut Frendo yang mengepung harus dialihkan perhatiannya. Tak lama kemudian dinding gudang berhasil dilubangi sedikit dan Russ pun langsung menembakkan 2 pelurunya untuk membunuh badut tersebut. Setelah itu mereka pun menemukan saluran pembuangan dan mau nggak mau mereka harus kabur lewat saluran tersebut lur. Sedangkan Russ memberikan senapannya ke Cole dan dia akan merakit bom dari bensin serta tabung gas di sana agar badut Frendo terkena ledakannya. Lalu teman-temannya punya waktu untuk kabur dan yang terjadi. Here, take this. There's one shot left. Setelah ledakan tersebut, Cole DKK pun segera kabur melewati ladang jagung menuju rumah warga terdekat dan entah bagaimana nasib Russ lur. Lalu ketika sampai di jalanan, mereka pun bertemu mobil polisi yang dikendarai oleh Dan. Melihat banyak darah di baju mereka dan Cole yang membawa senapan, Dan pun langsung menyeret Cole ke dalam mobil. Mereka pun berusaha menjelaskan tentang sekelompok psikopat yang memakai kostum badut Frendo dan menyerang secara brutal. Tetapi Sheriff Dan tidak percaya omong kosong tersebut dan menganggap mereka hanya membuat konten prank seperti yang selama ini sering dilakukan. This wasn't me, okay? Y'all are making one of your goofy internet videos? Is that what's happening? Psychos dressed up like Frendo, trying to kill us. No. Setelah itu mereka bertiga lanjut OTW ke rumah warga. Namun di tengah ladang jagung 2 badut mulai mengejar dan untuk sementara mereka pun bersembunyi. Akan tetapi salah satu badut berhasil menemukan Quinn and the gang dan mereka pun lanjut berlari lur. Tapi tiba-tiba Quinn dan Janet akhirnya sampai di rumah warga. Lalu mereka sempat melihat badut Frendo di kursi yang dianggap sudah tewas karena tidak bergerak. Quinn dan Janet pun menemukan telepon di lantai 2. Tapi karena itu telepon putar jadul, mereka nggak tahu cara menggunakannya dong.
Akan tetapi di ruangan itu juga terdapat foto geng Cole beserta Russ yang menjadi target pembunuhan, artikel-artikel pembunuhan yang masih misterius di Kettle Springs, juga foto-foto sekelompok friendo. Tak lama kemudian mereka menemukan kotak musik badut dan Quinn pun sadar jika mereka sengaja dijebak di rumah tersebut. Ternyata dugaannya benar, badut tadi hanya berpura-pura mati dan Janet pun langsung dibunuh menggunakan garpu rumput. Gak pakai lama Quinn mengepruk endas badut dengan vas, lalu dia terpaksa mencabut garpu rumput dari Janet untuk membunuh badut tersebut. Di lain sisi, Glenn baru mengetahui jika Quinn tidak ada di kamarnya dan dia pun segera mencari di mana putrinya berada. Namun di jalan, Glenn yang melihat kaca di pintu kliniknya pecah, akhirnya masuk ke dalam untuk mengeceknya dan seonggok badut friendo langsung menodongnya dengan pisau. Glenn pun sengaja dipancing ke sana dan dipaksa menyelamatkan nyawa badut friendo yang tadi tangannya tertembak oleh Russ atau Quinn akan dibunuh. Sebut saja yang jadi pasien adalah badut A dan yang mengawasi badut B ya lur ya. Setelah dibius total, Glenn pun mulai mengambil pecahan-pecahan peluru di tangan badut A dan badut B melarang Glenn untuk membuka topengnya. Mengetahui komplotan badut friendo berkomunikasi lewat HT, Glenn pun meminta bantuan badut B mengambil cairan infus dan diam-diam dia pun mengambil HT milik badut A. Setelah itu Glenn sengaja membunuh badut A. Dia pun berpura-pura panik lalu meminta badut B untuk menolong temannya dengan alat pacu jantung. Tanpa sadar badut B pun meletakkan pisaunya yang langsung diambil oleh Glenn. Dan Where? It's in the bottom drawer. Come on, hurry it up. She's taking too long. Take him! Yes, we're trying to go. dari HT, Glenn pun mengetahui jika putrinya Quinn masih hidup dan berniat dibawa ke pabrik Baypen oleh komplotan badut. Sementara itu Quinn yang mendapat kunci mobil akan kabur dari sana. Namun dilalahnya mobil itu kopling manual lur, sedangkan Quinn bisanya pakai matic. Tak lama kemudian 4 badut friendo pun datang mengepung dan Quinn langsung diculik. Dad wants to teach you to drive. You can say yes. Don't do this to me right now. Oh, no. Ketika Quinn sadar dari pingsannya, dia sudah berada di pabrik Baypen dalam kondisi terikat. Badut-badut friendo yang masih hidup juga berkumpul di sana dan mereka pun membuka topengnya yang ternyata adalah orang-orang dewasa di kota Kettle Springs seperti Sheriff dan emaknya Cole dan Ngatmono. Lalu muncullah otak dari rencana pembantaian ini yang tak lain tak bukan adalah ayah Cole alias Arthur. Arthur pun menjelaskan bahwa kota kecil Kettle Springs dulunya dihuni oleh orang-orang baik sampai akhirnya muncullah orang-orang bermasalah di setiap generasi dan di saat yang bersamaan panen ladang jagung menjadi buruk. Ngerinya kakek buyut Arthur pun akhirnya menciptakan sebuah tradisi yaitu dengan membunuh orang-orang bermasalah sebagai tumbal dan itu dipercaya bisa memperbaiki panen ladang jagung, di mana tradisi ini selalu dilakukan turun-temurun lur. Seperti di tahun 30-an saat pabrik Baypen menjadi merek nasional, namun sejak kedatangan banyak gelandangan, panen pun semakin buruk dan mereka dijadikan tumbal pertama. Berikutnya di tahun 60-an ketika orang-orang hippie tinggal di sana dan menjual banyak narkoboy ke anak-anak dan mereka juga dijadikan tumbal. Lalu di tahun 90-an sepasang remaja yang suka mengacau dibunuh dan sekarang giliran gengnya Cole yang menjadi target pembantaian karena mereka bisanya hanya berpesta bahkan sampai membuat video-video prank konyol nggak penting dan generasinya Cole dianggap sebagai generasi yang terburuk layaknya kanker yang bisa menyebar. Maka dari itu Arthur dan komplotan badut selanjutnya akan membantai remaja-remaja lain yang dianggap tidak berguna. Couple of generations. We get ourselves a bad crowd. Oh, and then we had hippies. So dope the kid. You guys might be the worst of them all. Cancer. You're goddamn
cat videos. Ternyata Cole sudah diikat dalam posisi siap digantung. Arthur mengatakan jika dia tidak pernah mengakui Cole sebagai anaknya karena selalu berbuat ulah dan merupakan anak gagal yang selalu menimbulkan aib. Bahkan Cole dianggap membunuh adiknya sendiri karena saat itu seharusnya Cole yang mengawasi bisa menjaganya. Selain itu, Arthur juga menuduh Cole sebagai pelaku yang membakar pabrik karena saat bermain-main di malam hari sambil api unggunan, mungkin saja api menyebar. Namun Cole mengatakan jika dia tidak melakukannya. Lalu Arthur sengaja menculik Cole dan Quinn karena akan dijadikan kambing hitam dari segala insiden yang terjadi, di mana mereka adalah remaja gendeng yang membunuh teman-temannya sendiri, dan Cole yang merupakan anak orang kaya manja akhirnya membunuh Quinn karena cintanya ditolak. Lalu Cole memutuskan untuk bundir. Begitu kurang lebih skemanya, Lur. My boy, bad seed, and daddy has to start all over. Not since he killed his own son. Then you burned down the goddamn. Spurned him right before he. Oh my god, you're insane! Cole pun langsung memaki-maki Arthur dan komplotannya yang menganggap orang-orang lain bermasalah, padahal pola pikir mereka lah yang sudah rusak hingga menganggap pembunuhan sebagai tradisi. Cole mengatakan jika dunia akan selalu berubah dan suka atau tidak, mereka tidak akan bisa mencegahnya. Sheriff dan yang sudah muak menunggu terlalu lama akan langsung menembak Quinn. Tapi tiba-tiba iya, Glenn pun datang menerobos pabrik hingga beton terjatuh membunuh seorang badut, sedangkan emaknya Cole juga koit tertusuk besi. Ngatmono yang emosi langsung menyalakan gergajinya, namun dia berhasil dibuat pingsan oleh Glenn yang menghantamnya dengan pintu mobil, lalu dan menembak perut kiri Glenn, dan Arthur memerintahkannya untuk memburu Quinn yang kabur, sedangkan Arthur akan mengurus Glenn dan Cole. Quinn pun bersembunyi ke salah satu ruangan yang ternyata berisi banyak kostum badut, dan dia berusaha memotong tali ikatannya di lempengan besi. Tak lama kemudian Sheriff Dan pun datang dan dia melihat sepatu Quinn di salah satu kostum. Akan tetapi itu hanyalah jebakan karena Quinn ada di kostum lainnya dan langsung membunuh Dan dengan setruman listrik yang dia temukan tepat di dalam lambenya. See, that's the problem with your generation. Come on out now. There ain't nowhere to run. Di lain sisi, Arthur memukul Glenn hingga pingsan, dan karena Cole masih bisa menapak di atas mobil, Arthur pun langsung menggerakkan mobil itu. Namun ternyata nyangkut ke reruntuhan, Lur. Arthur pun akan melepas reruntuhan itu, dan Cole mengatakan jika pabrik Baypen pasti dibakar oleh Arthur karena ayahnya sedang kesulitan keuangan akibat bisnis yang bangkrut, dan dia bisa mendapat uang asuransi dari terbakarnya gedung. Arthur pun tertawa mendengarnya karena Cole ternyata cukup pintar untuk mengetahuinya. Lalu ketika reruntuhan sudah dilepas, gak pakai lama Arthur segera membawa mobil itu untuk kabur dari sana. Dan Fucking insurance money. You were down the factory. alhamdulillahnya Ras datang tepat waktu, dan mereka berempat pun akan pergi menggunakan mobil VW Kodok milik pabrik yang untungnya masih bisa nyala, Lur. Meski mobil itu kopling manual, namun Glenn langsung mengajarkan cara pakai kopling dan meyakinkan Quinn jika dia pasti bisa menyetirnya. Lalu tepat ketika Quinn berhasil menjalankannya, Ngatmono yang masih hidup menunggu di depan dengan gergaji mesinnya. Sampai akhirnya Let's get the f out of here. Yes. They're keys. Slide it into first and give it a little bit of gas. I can't do it. Please take over. Quinn, you got this. beberapa bulan setelahnya, kini Glenn menjadi calon wali kota yang baru untuk Kettle Springs, sedangkan Quinn akan memulai kuliahnya di kota lain. Setelah berpamitan dengan ayahnya, Quinn juga berpamitan ke dua sahabatnya, Cole dan Russ. Lalu mereka memberikan hadiah, yaitu tongkat pertahanan diri yang bisa dilipat untuk melindungi diri Quinn dari wong-wong gendeng di luar sana. Quinn pun akhirnya memulai perjalanan barunya, namun dia sempat menemukan kotak musik badut
di jok belakang, dan dia pun teringat jika Pak Arthur masih hidup. Namun Queen sudah muak dengan badut-badutan. Kotak musik itu pun dibuang begitu saja, dan Queen akan fokus menjalani kehidupannya yang baru. Love you, bye. Buyar, cakep sih ya kan filmnya lur. Ada dua sudut pandang pesan moral dari film ini. Yang pertama dari sisi remaja yang memang biasanya belum memiliki prinsip hidup, masih mencari jati diri dan gampang FOMO ya kan. Ya kayak kalian-kalian inilah. Kedua adalah sudut pandang orang-orang tua yang kadang menganggap zamannya yang terbaik dan mengacu pada kehidupannya saat mereka masih muda. Padahal dunia bergerak sangat cepat ya kan lur. Jadi ingatlah, didik anak-anak kalian sesuai masanya, tapi jangan lupa terapkan prinsip hidup yang baik orang-orang zaman dulu, dan jangan lupa ibadah tentunya. Assalamualaikum.